child dari suatu proses lewat yang namanya proses fork. Maka di sini kita akan mencoba membuat thread. Thread ini sama seperti kemarin kita masih pakai POSIX ya, jadi saya sarankan siapkan dulu Linux kalau mau mengompil program. Apakah bisa di luar Linux? Mungkin bisa, cuman saya sampai sekarang belum berhasil. Bukan apa-apa ya, nyari library-nya itu terus menyelipkan itu juga nggak gampang. Ya. Jadi saya sarankan kita pakai Linux aja, dinyalakan VM-nya, kemudian software-nya kita pakai GCC. Jadi kalau kemarin kita pakai G++, di sini kita pakai GCC. Ya, GCC ini adalah sinyal Linux. Untuk software yang diinstal kita masih pakai build essential. Jadi kalau kemarin udah install build essential, GCC ada di dalam situ. Jadi nggak perlu install lagi. Oke, untuk tahap instalasinya kalau nggak salah itu ada di belakang. Nanti silakan dikerjakan dulu kalau memang belum. Kita coba compile program pertama dulu sebelum memulai praktikum. Oke, kembali lagi ke praktikum kita. Nama thread-nya. Kemudian berikutnya nama thread yang di awal sini. Kemudian berikutnya atribut daripada thread. Atribut itu apa? Atribut itu adalah sifat atau sifat bawaan daripada thread tersebut. Jadi ketika kita menciptakan thread, dia memiliki sifat tersebut. Ya, ini bisa diisi atau dinolkan. Kemudian yang berikutnya adalah start routine. Ini adalah nama fungsi yang dikerjakan ketika thread itu tercipta. Kemudian di sini adalah argumen. Di sini ini adalah argumen untuk start routine. Jadi kalau di sini ada ya kita bisa tuliskan di sini. Tapi kalau nggak ada kita bisa nulis no. Nah, menariknya dari thread adalah thread nggak seperti parent dan child yang kemarin, seperti proses yang kemarin kita buat. Kenapa? Kalau proses kemarin kan parent itu hanya bisa pergi ketika parent hanya bisa terminate ketika childnya sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, pada kasus ini yang namanya thread itu bersifat sejajar. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada thread 1, thread 2, thread 3, thread 4, thread 5, thread 6, dan terus ini nggak ada hubungannya. Ya. Jadi thread 1 menciptakan thread 2, thread 2 menciptakan thread 3, 4, 5, thread 4 menciptakan thread 6, terus thread 5 menciptakan thread 7. Kalau misalnya thread 2 mati, thread ini masih tetap berjalan. Ya, anak-anaknya masih tetap berjalan. Demikian juga parent thread-nya juga enggak. Ya. Jadi di sini nggak ada konsep parent sama child. Tidak ada dependensi, tidak ada hierarki, dan tidak ada dependensi dari thread. Ini menariknya. Nah, tiap-tiap thread ini bisa mengerjakan pekerjaan yang sama atau pekerjaan yang berbeda.
tergantung dari tugas yang di-assign. Kabel laut Jakarta Surabaya Jakarta Singapura putus, jadi internet agak lambat. Kerasa nggak ya? Tapi kayaknya ini pas media kayaknya yang laporan, nggak tahu yang lain. Karena harusnya kan juga bukan cuma first media aja. Ini beberapa di bawah ini. Kejadiannya di area daratan Ciamis, Singapura karena adanya tanah yang ambles. Oke, kembali lagi. Jadi, sekarang kita akan bahas apa itu atribut ya. Jadi, secara default thread bisa diciptakan dengan beberapa atribut. Nah, atribut yang digunakan di sini adalah subroutine yang dapat digunakan untuk atribut itu adalah atribut init. Jadi untuk inisialisasi atribut. Kemudian ada lagi atribut destroy untuk menghancurkan thread daripada atribut. Nah, ada beberapa atribut. Atributnya apa saja yang bisa dimiliki suatu thread. Pertama adalah statusnya. Statusnya bisa detach atau joinable. Kemudian bagaimana dengan schedulingnya? Scheduling di sini ada scheduling inheritance, berarti dia menggunakan scheduling dari parentnya. Scheduling policy, mungkin dia punya policy yang berbeda. Kemudian parameter scheduling. Kemudian ini apa ini? Scheduling content scope, saya nggak pernah coba. Kemudian ada ukuran stack, alamat stack, dan sebagainya. Yang dipakai cuman yang di sini cuman detach sama joinable state. Nah, ketika kita bicara mengenai thread dan scheduling di sini pertanyaannya adalah ketika thread itu diciptakan, bagaimana Anda tahu kapan thread itu dijadwalkan oleh sistem operasi dan di thread mana dia dikerjakan. Nah, di sini kita bisa menspesifikasikan, ya ini kan ada scheduling policy ya. Schedulingnya bagaimana? Apakah dia menggunakan first in first out? Yang pertama datang dia yang dikerjakan atau round robin? Round robin berarti semua digilir satu per satu. Atau algoritma penjadwalan lain. Atau kita juga bisa mengatur nilai prioritas yang nilai prioritas schedulingnya. Nah, kalian masih ingat kan nice sama nice kemarin? Walaupun mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kita bisa melihat akibatnya ketika prioritas itu dinaikkan ataupun diturunkan. Nah, berikutnya adalah terminasi daripada thread.
Nah, di sini terminasi thread ada beberapa cara thread determinasi, yaitu ketika pekerjaannya sudah selesai atau ketika dia memanggil pthread exit. Pthread exit ini boleh dilakukan walaupun pekerjaannya thread tadi belum selesai, atau thread itu di cancel oleh thread lain lewat yang namanya pthread cancel. Adanya subroutine pthread exit memungkinkan programmer untuk menspesifikasi parameter status dari thread yang diterminasi. Parameter status ini digunakan untuk thread lain untuk melakukan operasi join dengan thread yang diterminasi. Sementara untuk proses kita bisa terminasi proses lewat perintah exec atau exit. Nah, di sini untuk inputan daripada pthread exit kita masukkan statusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah thread joining dan thread detaching. Thread joining ini dilakukan ketika thread itu bergabung dengan thread yang ada sebelumnya. Jadi ada dua subroutine atau prosedur yang bisa digunakan, yaitu pthread join dan pthread detach. Pthread join akan mengeblok thread sampai thread dengan thread ID diinputkan akan mengalami terminasi. Ketika thread diciptakan, atribut yang dapat diberikan ada dua, yaitu joinable dan detach. Hanya thread yang diciptakan dengan atribut joinable dapat di-join. Sebaliknya, jika thread tersebut diciptakan dengan atribut detach, maka thread tersebut tidak bisa di-join, namun dia bisa di-detach. Ketika Anda mempunyai detach thread, maka begitu thread tersebut diterminasi, maka resource akan segera dirilis. Jadi bedanya detach sama joinable, kalau misalnya thread itu determinasi, maka resource akan dirilis segera. Tapi kalau Anda menggunakan joinable, resource akan dirilis setelah thread tersebut melakukan join. Jadi cuma ada dua pilihan. Joinable sebetulnya apa sih? Jadi joinable ini digunakan ketika thread tadi, coba kita lihat ya di sini. Nah, jadi kalau misalnya thread ini mati atau exit atau di cancel, maka dia bisa join ke induknya. Ya kalau nggak ada induknya ya berarti joinnya nggak kemana-mana juga ya. Jadi dia join ke sini, terus kemudian resource-nya akan dilepas, kemudian dikembalikan ke sistem setelah dia join. Tapi kalau detach, begitu dia melakukan detach, maka dia langsung dirilis ya, walaupun dia masih belum belum bergabung. Nah untuk jadi kalau detach ya detach, kalau join ya join statusnya. Ya tergantung dari waktu kita menciptakan atribut tadi. Oke, untuk praktikumnya coba dulu. Kalau kemarin kan sudah install build esensial ya, berarti tinggal coba dikompil program ini. Ini ada inputnya harusnya, ini ada titik slash sum, ini ada AB ya. Misalkan ini kan kita jumlahkan dua ini, nah itu harusnya masuk di sini. Nanti kita oh enggak sih, ini enggak lewat parameter sih, langsung aja. Kalau dijalankan nanti dia akan minta 2 angka. Jadi
jalankan sana. Nah ini ada 7 percobaan. Saya minta nanti di ini ya hasilnya di hasilnya di capture sama tolong ditulis lagi programnya. Kalau cara compile-nya mungkin nggak perlu ya. Yang paling penting adalah listing programnya sama ini, sama kemudian dijawab pertanyaannya. Coba saya terangkan dulu percobaan 1. Jadi percobaan 1 itu kita menciptakan thread dengan perintah yang namanya pthread create. Yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan dia melakukan print hello. Nah, print hello di sini nulis akan hello world, it's me, it's thread, nomornya threadnya berapa. Ya. Kemudian yang kedua, percobaan 2 kita akan bikin thread. Ini tolong dijawab juga pertanyaannya ya. Jadi screenshot listing program, screenshot sama ini. Kalau analisa mungkin nggak perlu. Ya. Cukup dijawab aja pertanyaannya. Kemudian yang kedua, ini kita bikin thread dengan perintah pthread create, tapi yang dikerjakan thread ini berbeda. Jadi kalau tadi kita ngeprint di sini, kita akan nulis hello world, diikuti dengan nama thread ID. Thread ID kemudian diikuti oleh tulisan hello world. Nah, dia akan nunggu selama ini, baru kemudian dia melakukan printf. Ya, jadi dia ngitung dari I0 sampai I10.000. Nah, tolong dijawab juga ada pertanyaan di sini. Nah, untuk yang ketiga, kita mulai menggunakan argumen. Nah, argumennya dilewatkan lewat mana? Ya, argumennya kita lewatkan lewat tadi, lewat sini. Ya, jadi ada 7 message ya. Tiap-tiap thread nanti threadnya jumlahnya berapa? Threadnya ada 8. Message-nya juga ada 8. Jadi nanti tiap-tiap thread itu akan mengeprint salah satu daripada message-nya. Ya, nggak ada yang nge-thread yang ngeprint lebih dari 1. Jadi hello world sendiri, kemudian yang ini sendiri atau yang lainnya sendiri. Nah, di sini kita masukkannya lewat ini hello arc 1. Hello arc-nya itu enggak, ini apa namanya, ini objeknya, nama objeknya, ini ada nama programnya enggak. Inputnya dimasukkan lewat ini. Nah, ini. Ya, jadi input argumennya lewat sini. Mereka akan mengerjakan print dengan inputnya adalah tas ID, di mana dia adalah array ya. Array yang isinya adalah string.
Nah, percobaan 4 ada yang ditanyakan belum ya? Nah, untuk percobaan 4 itu sama, di screenshot, ditulis listing programnya, jadi copy paste aja sih, karena kita nggak nulis. Di sini yang kita lakukan adalah kita menggunakan argumen, tapi di sini argumennya berbeda karena kita pakai struct, ya. Kita pakai struct di sini. Tapi ininya inputnya juga sama, jadi ada 8 thread. Ya. Nah, caranya mengeluarkan thread juga beda. Kalau tadi pakai simple banget, cuman pakai seperti ini. Ya. Maka di sini kita gunakan struct. Ya. Outputnya sama sih sebetulnya. Melakukan menyuruh meminta thread untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, di sini pekerjaannya apa? Pthread create, di sini ini adalah nama threadnya. Kemudian atributnya 0. Function yang dikerjakan adalah int x. Jadi ini adalah pekerjaan tadi yang harus ini. Apa yang dilakukan, jadi dia akan nambahkan sampai 99. Kalau nggak salah 99 itu 100 ya, 99 kayaknya maksimal. Jadi ada 2 thread, masing-masing akan menaikkan hasil tadi. Nah, di sini yang membedakan dengan tugas sebelumnya, di sini ada ini, ada tugas. Jadi kita bikin ini kan 2 thread ini, yang ini ya. Ini kan kalian udah tahu. Coba dimodifikasi supaya nanti keluarin 1 ganjil, 1 keluarnya genap. 1 sampai 100. Ini sebetulnya sama seperti yang kita kerjakan di sini. Cuman kalau ini kan dia ngurus 1, 2, 3, 4 ya. Kalau ini yang 1 ganjil, yang 1 genap. Nah, nggak susah ya.
cuma dimodif sedikit aja. Kemudian yang keenam ini kita menggunakan atribut. Atribut yang dipakai adalah, coba kita lihat sini nih, thread create ya. Ini adalah nama threadnya, ini adalah atributnya. Nah, ini atributnya apa? Ya. Kemudian ini adalah fungsi yang dikerjakan, ini adalah parameter input daripada fungsi tersebut. Nah, kalau kita lihat ini yang dikerjakan adalah busy work yang di sini. Dia akan ngeprint thread dan resultnya berapa. Misalnya dari hasil ini. Yang menarik adalah bagaimana kita ngeset atributnya. Jadi atribut ini sebelum kita menciptakan thread, kita ini dulu atributnya. Nah, atributnya apa yang dipakai? Yang dipakai adalah joinable. Lewat fungsi yang set detach state. Nah, karena kita ciptakan dia joinable, maka kita bisa join di sini. Ya, tentunya di sini sebelumnya kita destroy. Ini kayaknya nggak kita hadapi sebelumnya, kita nggak melakukan destroy. Ya. Jadi ada fungsi join, tapi kita nggak ngeset atributnya. Tapi di sini kita ngeset atribut, terus kemudian kita melakukan join. Nah, yang ke-8, yang ke-7, di sini kita masih main dengan atribut. Kalau di sini kita main dengan join, di sini kita gunakan detach. Nah, di sini sama, kita create dulu atributnya, kemudian kita bikin detach. Nah, di sini karena dia detach, dia nggak bisa di join. Jadi kalau ini kan tadi kita bisa melakukan join di sini kita tidak melakukan join ya, karena statusnya yang dipasang adalah detach, nggak ada joinnya. Nah, ini tolong dijawab pertanyaannya aja. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lebih lanjut? Nggak usah dianalisa, Dek. Soalnya menganalisa juga agak susah sih. Maksudnya dijawab aja pertanyaan-pertanyaannya itu sudah analisa sendiri. Ya, jadi pertanyaan di sini udah analisa sendiri. Jadi nggak perlu dibuatkan terpisah. Kalau kalian mau bikin ya nggak apa-apa sih. Nggak ada. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi tiap ini percobaan ada screenshot sama listing sama jawaban pertanyaan. Kalau di situ ada tugas bikin code sederhana ya dikerjakan aja. Kalau nggak salah tadi percobaan 5 ya. Itu ada code sederhana. Sama di run juga ya, jadi jangan cuma di code-nya aja kan, cuma listingnya, tapi juga hasil running. Ada pertanyaan lagi? Ini buat membuat kita lebih memahami apa yang diajarkan kemarin di teori.
Walaupun mungkin yang kita melakukan di sini masih sebatas di Linux ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, 12 sama 13. Kemarin itu sebetulnya 11 ya, 11 sama 12 ya. Supaya yang hari Senin kemarin 11, jadi minggu ini adalah 12. 10 kemarin sudah saya suruh kerjakan belum? Kalau 10 harusnya juga, tapi saya belum masukkan di Google Classroom kayaknya. Ayo tugas kalian banyak. Ini saja ini nggak susah juga sih. Baik, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan tulis saja di chat box kita. Oh iya, ini itu saya ambil dari sini. Ini saya taruh di ini ya supaya saya taruh di grup. Ini ada, ini saya ngambilnya dari sini. Jadi kalau kalian mungkin ada pertanyaan yang mungkin belum tercover di PDF saya, kalian bisa ngelihat ke sini. Ini punyanya Carnegie Mellon. Ya silakan dibaca-baca juga kalau memang